ini obat, semuanya akan menjadi lebih mudah. Jadi tolong teman-teman sekalian yang punya penyakit kronis, sempatkan waktu ke dokter keluarga Anda, ke dokter spesialis Anda, mintakan surat, ya mintakan surat. Terus kalau obat-obatan, kalau Anda punya penyakit kronis yang harus obat-obatan juga tolong harus disiapkan. Kalau obat-obat spesifik, kalau obat-obat biasa mungkin dari Pak Nono sudah disiapkan. Tapi kalau obat-obat yang spesifik mungkin kadang-kadang agak susah. Jadi untuk yang obat-obat spesifik tolong disiapkan. Terus jangan lupa kalau bawa obat ke tanah suci, jangan kalau bisa jangan dilepas bungkusnya. Ya, jangan dilepas bungkusnya. Jadi masih ada covernya gitu. Jadi supaya tahu bahwa itu obat benar gitu, Pak. Saya lihat ada itu segala macam, ada orang bawa obat-obat yang tanpa itu dibuang semua karena mereka takutnya narkoba, Pak. Jadi dibuang, bukan dibuang, ditinggal nggak boleh diambil, dibuang sama mereka. Jadi jangan dilepas. Kalaupun kalau misalnya dilepas, bawa pakai kopi resep, ya akan lebih kuat lagi dengan kopi resep. Jadi ini obatnya tuh ini gitu. Jadi untuk apa? Ya lanjut. Pertanyaan kelima. Anda juga sebaiknya membawa obat-obat rutin pribadi yang disarankan oleh dokter langganan Anda secukupnya untuk di tanah suci. Jangan lupa minta salin resep tadi ya, karena di bandara kadang-kadang obat telanjang itu akan dibuang sama mereka. Ya, lanjut. Pertanyaan keenam. Apakah Anda punya reaksi alergi terhadap makanan dan obat-obatan? Ya, tolong harus tahu kita pernah alergi karena apa. Kalau Anda lupa dulu waktu itu dirawat di mana waktu alergi, coba pergi ke rumah sakit minta datanya. Jadi kalau kita sama sekali bilang nanti kita tahu sakit di tanah suci, suntikan yang sama langsung alergi lagi. Jadi betul-betul sangat merugikan. Jadi kalau Ibu punya penyakit alergi yang berat, tolong simpan di dalam dompet, Pak. Ya, saya alergi ini gitu, ditulis di dalam dompet gitu. Jadi kalau misalnya Bapak kecelakaan atau apa, orang-orang buka dompetnya, maka dia lihat itu bahwa Bapak tidak boleh kena obat-obatan tertentu. Ya, lanjut. Pertanyaan ketujuh. Apakah Bapak sudah mempersiapkan kondisi fisik untuk berhaji? Ya, kalau kita lihat di internet, kira-kira antara 35 sampai 45 derajat. 45 derajat itu panas sekali, ya. 35 sampai 45 derajat mendekati Juli dia akan makin tinggi. Ya, jadi kita harus bersiap-siap. Kondisi berhaji itu adalah suatu ibadah yang fisik. Ibadah yang membutuhkan tenaga. Jadi nggak bisa kita datang langsung ikut dan sebagainya. Kita sebaiknya dipersiapkan selama 1 bulan, terutama yang agak sepuh-sepuh, mulai berjalan, ya, dan mulai sedikit kena panas gitu, jangan nanti kena panas kita langsung pingsan, ya. Terus minum vitamin C 1000, ya, kalau lambungnya kuat. Kalau lambungnya tidak kuat, banyak vitamin C yang bisa dilepas perlahan-lahan sehingga tidak terlalu mengganggu. Ada Vitalong C 500 kapsul, ya, dilepas perlahan-lahan. Ada Natur C, kemudian ada Ester C 500, semua 500 itu yang dilepas bertahap sehingga biasanya tidak mengganggu kalau yang punya penyakit lambung, ya. Jadi berlatihlah berjalan, dan kalau kita tahu fisik kita tidak terlalu kuat, nggak usah memaksakan, ya. Anda memaksakan mau umrohnya berapa kali, nanti tawafnya sehari berapa kali, akhirnya kita jadi jatuh sakit, ya. Lanjut. Pertanyaan ke-8. Apakah Anda sudah membuat rencana kebersihan pribadi dan sanitasi selama di tanah suci, termasuk mencuci tangan dan menghindari, ya, cuci tangan dan masker itu tetap dia adalah cara yang paling
sempurna untuk menahan penyakit. Kenapa sejak dulu kalau haji ya di Mekah dan Madinah itu mereka kan AC-nya itu super kuat gitu ya. Dan di dalam AC yang dingin itu kuman sangat mudah tumbuh. Ya. Saya nggak tahu sekarang apakah si AC-nya itu sudah dirubah untuk AC anti kuman dengan HEPA filter yang khusus ya. Tapi kalau tidak itu kenapa kita kalau berangkat ke tanah suci katanya hanya onta katanya yang tidak batuk. Katanya gitu, hanya onta yang tidak batuk. Jadi kalau kita nggak batuk kita ada turunan onta kan ya Pak. Jadi jangan malu kita pakai masker ya, terutama di dalam masjid. Kalau di luar di tempat ramai kerumunan kita pakai masker. Tapi kalau mungkin di maktab atau di hotel mungkin tidak terlalu perlu. Lanjut, mencuci tangan dan ini ya, itu kunci yang paling umum. Lanjut. Pertanyaan ke-9, apakah Anda memiliki rencana darurat kesehatan yang mencakup kontak pelayanan lokal dan di Madinah? Ya, biasanya pelayanan di Mekah Madinah itu gratis ya Bu. Kita dulu pernah dengan Pak Nono, tapi udah berapa tahun yang lalu, operasi panggul yang di sini 200 juta, gitu ya. Di operasi panggul, aduh, di sana memang di Mekah standar kesehatannya sudah cukup tinggi. Mereka juga akreditasinya juga bagus, internasional, GCI semua. Kemudian ada satu kasus, kita pas sudah mau ke Madinah, mau pulang. Udah mau ke Madinah, mau pulang, seorang ibu umur 80 tahun, turun dari bus, gitu. Dia pegangan, disangkain sudah habis, ternyata belum habis gitu. Jadi dia kaget, ngebabuk ke dinding bus. Duk gitu, bilang aduh sakit dok, sakit katanya gitu. Sakit kita bawa ke rumah sakit Indonesia. Foto, kata dokternya alhamdulillah nggak apa-apa katanya gitu. Oh alhamdulillah ya udah kasih obat ngilangin sakit aja. Tapi si ibunya makin jadi malam dia teriak-teriak terus. Wah nggak mungkin nih salah nih kan ya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa gitu kalau dikasih obat ngilangin sakit. Tanya sama teman-teman di ahli bedah nih. Di sini kebetulan ada yang ikut, ada dokter ahli bedah paling top di Bandung, Pak. Ini ada jamaah kita jadi lebih tenang ya. Terus sama saya konsul sama teman, tolong lihatin ini katanya. Wah, retak ini Kang, retak katanya gitu. Padahal dokternya bilang nggak ada apa-apa. Balik lagi ke rumah sakit Indonesia, mereka bilang, "Dok, kita itu di Mekah pada waktu itu ya, Mekah Madinah, memang tidak boleh punya alat kesehatan. Gitu. Jadi ini kita sembunyi-sembunyi punya alat ronsen yang portable yang bisa dibawa gitu dan tentu kapasitas tidak terlalu bagus, agak kecil. Kalau dokter langsung aja ke rumah sakit besar lah ke King Abdul Aziz kan gitu. Nah, terus tapi kan kita mau berangkat ke Madinah, di Madinah langsung ke King Abdul Aziz, dokternya langsung periksa dengan MRI segala macam. Ini harus operasi kata gitu, ganti panggul. Ganti panggul, 3 hari lagi kita mau pulang kata gitu. Dokter nggak bisa katanya begitu. Kalau bagaimana orang itu bisa 16 jam di dalam pesawat dengan keadaan begini? Nggak mungkin dia teriak-teriak katanya. Harus operasi, nggak bisa dioperasi. Bisa pulang nggak 3 hari lagi? Bisa dia bilang gitu. Mana operasi besar 3 hari pulang katanya. Nanti profesor kita yang paling top, salah satu profesor yang paling hebat di dunia, nanti dia yang turun untuk operasi. Di operasi kita udah aduh gimana kita ngomong sama anaknya dokter kan, Mbak kalau nggak bisa pulang mundur dua-duanya, jadi ibunya temenin ibu ya pulang yang belakangan. Besoknya kita ke rumah sakit udah belajar jalan Bu, ibu belajar pakai kereta, ibu udah dioperasi, udah dok operasi udah belajar jalan, besoknya udah belajar jalan. Ya ampun luar biasa. Jadi sembuh pulang. Happy ending ya. Jadi tentunya yang paling penting punya nomor telepon panitia semua. Ya, kalau ada apapun jangan sampai ketinggalan HP. Terus pulsanya harus ada di sana. Kalau kita kesasar siapa tahu. Jadi kita bisa menghubungi. Ya, tolong diperhatikan
pulsanya. Jadi jangan nanti nggak punya pulsa di sana, nggak kita bawa HP tapi nggak bisa, nggak ada sinyal, nggak bisa masuk juga. Ya, lanjut. Petugas ya, nanti mungkin akan dibuatkan nomor telepon dari petugas ya, mungkin Pak Arief, nomor telepon dari petugas diberikan kepada jamaah semua. Pertanyaan yang 10, apakah Anda mencari informasi tentang cuaca dan kondisi di Tanah Suci dan mempersiapkan diri dengan baik? Ya, jadi jalan, ya, mulai jalan terus, jalan itu yang paling penting. Ya, jangan kaki kita nanti menjadi lemah. Lanjut. Pertanyaan 11, apakah Anda punya rencana untuk mengelola stres dan kelelahan fisik? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya barusan ngomong sama Pak Asep soal stres. Tolonglah, kalau kita mau siap-siap berangkat haji, kita mau menghapuskan dosa kita, supaya kita menjadi putih seperti kertas lagi, kita putus hubungan dengan setan. Hubungan dengan setan. Tidak ada marah, tidak ada jengkel, tidak ada kesel, nggak ada. Sampai yang dikatakan Pak Nono, suami istri bertengkar segala macam, itu betul-betul setan ya. Ya, belajarlah mengalah, belajarlah ini. Ya, sebelum Anda ibadah yang kelima, Anda sudah harus mapan ibadah 1, 2, 3, 4. Syahadat Anda menjadi sangat penting. Tidak lebih penting belanja daripada pergi ke masjid, karena syahadat Allah dengan Rasulnya adalah nomor 1. Ya, itu tetap dipentingkan. Yang kedua, sholat tepat waktu. Di sana nanti kan kalau lagi haji berdesak-desakan, terutama nanti pas puncak haji. Kadang-kadang kita suka sebel orang datang terlambat atau nyocok gitu. Kita nggak kasih, nggak boleh. Ya, itu tempat bukan punya kita, kok punya Allah. Gitu, kenapa mesti kita halangi orang yang mau sholat? Biarinlah kita rada kepepet sedikit, pokoknya yang penting safnya lurus. Karena kalau safnya nggak lurus, dia nggak dikasih tempat, kita semuanya jadi nggak barokah. Ya, kemudian puasa menurut Imam Ghazali ada 3 tingkat. Puasa yang biasa, puasa makan, minum, dan seks pada siang hari, itu puasa biasa. Kita harus lebih dari itu kalau kita mau haji. Yaitu ditambah dengan puasa panca indera, mata kita, telinga kita, ya. Dan yang paling puncak, puasa khusus bil khusus, itu kita bisa menahan otak kita dari berpikir buruk, ya. Jadi kalau ibu sudah sampai pada stadium 2 atau stadium 3 dari Al Ghazali, nggak ada marah suami istri, nggak ada marah suami istri. Ayolah belajar ini. Kita bayar mahal-mahal, kita hanya masalah sedikit diributin, akhirnya kita jadi mubazir semua, kita tidak bisa mendapat haji mabrur, ya. Jadi itu kan jelas di dalam surat Al-Baqarah 197 tadi sudah diinikan oleh Pak Miftah, guru saya. Jadi rofas, fasik, dan jidala, tidak berbantah-bantahan, tidak berkata-kata kotor, dan tidak fasik maksiat. Ya, jadi tolong, ini sudah ditekankan di dalam ayat Allah. Kalau kita masih ribut-ribut suami istri, kita melanggar. Ya, ayo kita belajar untuk hidup sehat. Dan stres itu sumber dari segala penyakit. Ya, stres sumber dari segala penyakit. Kalau kita bisa atasi stres, di Tanah Suci kita bisa atasi stres, di Indonesia kita bisa atasi stres, itulah kunci untuk hidup sehat. Ya. Jadi bagaimana cara obatnya? Al-Baqarah 45 dan 153, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar. Sabar ada batasnya, nggak ada batasnya. Ya, yang bilang sabar ada batasnya itu setan. Sabar tidak ada batasnya, dan orang yang paling kuat di hadapan Allah adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, orang yang paling kuat walaupun jengkel bisa. Kalau ibu udah jengkel banget, sholat bu, jangan marah.
sholat 2 rakaat. Masih jengkel, terusin lagi sholat 2 rakaat. Masih jengkel, terusin lagi sholat 2 rakaat. Ya harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya marahnya hilang, harusnya. Ya, lanjut. Jadi stres ini yang paling penting untuk ibadah yang tenang. Ya, kita mengatur diri, stres itu kita sendiri yang buat. Stres itu kita yang ngatur. Ya, bukan orang lain yang bikin kita stres, tapi kita yang bikin stres sendiri. Ya, harus bisa. Kemudian apakah Anda cukup minum? Ya, ingat ya Bu ya, kalau kepanasan, kalau lagi panas gitu, kemudian kepala pusing, denyut itu kurang cairan Bu. Jangan minum Panadol, jangan minum APC, jangan minum antangin gitu, karena kita nanti jadi ngantuk Bu. Ya, karena itu ada obat, ada CTM yang bikin kita ngantuk. Jadi kalau kita sakit kepala dan pusing itu kekurangan cairan, minum yang banyak. Ya, terus kalau kita agak terganggu kesehatannya, jangan minum air zam-zam yang dingin. Ya, minum air zam-zam yang hangat itu yang tidak dingin tentunya lebih baik. Lanjut. Air kencing juga bisa dilihat ya. Kalau Anda kekurangan cairan, kita pusing, terus mau pingsan gitu, dan kencing kita berwarna jadi lebih keruh, lebih kerendah. Kemudian dokter gigi, ya. Jadi periksakan dokter gigi, ya. Nanti kalau sampai sana sakit gigi, aduh, jadi lagu dangdut Bu. Sakit gigi itu ya. Jadi periksakan gigi supaya aman, kita selama berhaji kita tidak terganggu dari gigi. Lanjut. Pertanyaan yang ke-14, latihan fisik ya. Latihan fisik sebelum haji sudah kita kemukakan tadi. Lanjut. Anda harus punya rencana untuk menghindari kerumunan, ya. Tentunya kalau kerumunan pakai masker, ya. Jadi kerumunan kita nggak tahu siapa orang, tahu-tahu dari seluruh dunia berkumpul di situ, satu bawa penyakit nyambung ke semua. Dan takutnya nanti kita menulari ke rumah, pulang ke rumah menulari keluarga tercinta kita, ya. Jadi sekarang di Mekah sudah sangat baik. Tidak berjejal-jejal masuk di lantai 1 karena yang boleh hanya yang mau tawaf, yang pakai ihram. Jadi kita kalau pakai baju gini masuk di lantai 1 mau tawaf nggak bisa, tawaf pakai ihram, gitu ya. Tapi akibatnya apa? Jadi tempatnya sedikit kosong gitu karena yang banyak orang yang dicegah nggak bisa masuk. Ya, jadi akan bagus. Pengelolaannya sudah makin bagus, untuk sa'i juga makin bagus. Hanya beberapa tempat yang masih balang jumroh juga sudah udah diatur semua, kerumunan itu sudah mulai dikurangi, hanya pada waktu sholat terutama pada Jumat terakhir dan pada waktu itu biasanya luar biasa penuh. Ya, lanjut. Apakah Anda punya informasi tentang fasilitas kesehatan? Tanya sama Safari Susi, nanti menyediakan. Kita yang tahu. Nanti kita sudah menghubungi rumah sakit yang terdekat. Kalau di sekitar Mekah itu dan sekitar ini kita sudah tahu rumah sakitnya. Jadi yang penting bisa berhubungan dengan kami, ya. Jadi kami berempat. Kalau perlu nomor teleponnya Anda pegang semua gitu supaya bisa jelas, ya. Lanjut. Bagaimana mencegah haid? Ini pertanyaan ya. Jadi mencegah haid itu banyak sekali caranya, banyak sekali tiap dokter mungkin beda-beda. Tadi saya sudah bicara dengan teman saya. Jadi dokternya 2 dokter kandungan, 2 dokter anak ya, gitu. Jadi ini. Tapi untuk mencegah haid, kalau saya mencegah haid itu pada waktu kosong. Jadi kalau bisa dibiarin keluar dulu. Jadi biarkan mens, kalau sempat nunggu mens, setelah mens biasanya banyak hari kedua, hari ketiga. Kalau hari kedua, ketiga sudah banyak,
hari ketiga malam atau hari keempat sudah mulai minum pilnya satu-satu. Kalau saya biasanya pakai Primulud N. Kenapa Primulud N? Karena di Mekah itu namanya Primulud N juga. Dan kalau di Mekah itu nanti kalau mau beli obat nggak usah pakai resep-resep, nggak usah pakai ke dokter-dokter gitu. Saya obatnya ini kurang minta 10 biji gitu, langsung dikasih. Mau antibiotik juga dikasih sama mereka gitu ya. Jadi mereka tidak mempersulit jamaah ya. Jadi dari begitu mens banyak keluar, Anda langsung minum satu ke satu terus ya sampai pulang. Kalau pada puncak ibadah haji, kalau misalnya pada lagi umroh atau pas lagi puncak pada di wukuf di Arafah, kalau ada flag naik dosis satu. Masih ada flag satu, ya. Jadi sampai 3 kali 1 dosis maksimal, ya. Dan kalau dia sudah diganggu, kalau dia udah dari awal sudah pakai hormon terus, harusnya itu bukan mens, tapi itu istihadah namanya, penyakit. Dianggapnya penyakit. Jadi masuknya nggak masuk di dalam kategori mens, ya. Jadi itu mungkin disampaikan. Jadi tolong kalau Anda sudah mulai flag ya, kalau udah mulai flag kegiatannya harus dikurangi. Ya jangan udah flag kita lari-lari tawaf, lari-lari sa'is, gitu keluar juga dia. Ya kita harus tahu nih, ini udah darah mensnya udah terbentuk di dalam ini. Jadi kita harus gerakannya dikurangi. Lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan nanti silakan kami ada di sana semua ya. Ini satu hal yang sangat penting. Kalau Anda sakit ngomong nggak sama istri nanti di sana. Jangan nggak ngomong supaya nanti dia bingung, pusing gitu ya. Jadi kita harus ngomong, kita harus saling tahu, saling memberitahu supaya kita sama-sama bisa saling menjaga, ya. Jadi jangan menyembunyikan kesehatan, jangan kepada dokter, jangan kepada siapapun, jangan kepada pasangan hidup kita, jangan jangan menyembunyikan penyakit kita, karena terutama pendamping kita itu kan adalah penolong kita yang paling dekat. Ya, jadi ini sangat penting. Jangan merahasiakan penyakit Anda. Lanjut. Kita dokter-dokter di sini semua sudah disumpah ya. Anda mungkin tahu kan sumpah dokter. Jadi kalau tidak boleh apapun, kita tidak boleh membocorkan rahasia pasien. Ya, Anda bisa menuntut dokter kalau kita membocorkan rahasia pasien. Karena kalau dokternya ember, siapa yang pasien mau ngomong lagi sama dokter gitu. Dan begitu ngomong sama dokternya ditulis di medsos kan gitu ya, wah hancur juga. Nggak boleh kalau dokter itu disumpah untuk menjaga rahasia pasien. Kemudian dokumen-dokumennya diperhatikan ya, jangan sampai tertinggal, disimpan khusus. Lanjut. Dokumen-dokumen kesehatan. Kemudian apakah Anda sudah siap melakukan ibadah haji dengan pikiran yang tenang, dengan tubuh yang sehat? Ya, jadi ini yang paling penting. Jangan stres. Stres itu adalah suatu keadaan di mana kita dikuasai oleh setan. Istighfar. Ya, lawan kata dari stres adalah ikhlas. Ikhlas itu orang dekat dengan Allah. Orang ikhlas tidak mungkin stres, dan orang stres tidak mungkin ikhlas. Kenapa dia jadi stres? Karena dia tidak ikhlas, gitu ya. Sedangkan ikhlas itu kedekatan kepada Allah. Jadi ini yang kita belajar ikhlas, belajar ini jangan yang kecil-kecil langsung ribut. Yang paling gampang kebiasaan menahan diri. Kita sudah latihan puasa, sudah berpuluh-puluh kali berpuasa, masa nggak ada sisanya di tanah suci. Ya, kita tidak marah, tidak berpikir buruk, tidak berkata buruk, semua itu membuat kita tenang. Aturan Allahnya sudah jelas ada. Ya, kita bisa mengatasi stres, kita bisa sehat selalu. Mungkin saya rasa habis ya. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan apa saja. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, ini ada teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Arif ya. Baik, terima kasih, Dok. Baik, Bapak dan Ibu, setelah makan, mendengarkan materi, kelihatan semua nunduk. Kita berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Tarik napas. Tarik napas. Angkat tangan. Semua angkat tangan ke atas, tarik. Jinjit, 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 ya, jinjit. Tarik. Ke depan, ke depan, ke depan. Ayo, turunin, naik lagi. Jinjit. Turun lagi ke depan. 3 kali, 3 kali. Angkat lagi, jinjit. Keluarkan. Silahkan duduk. Udah seger? Belum. Ya, gerak-geraklah kepala, leher. Bobo boleh kena Kinono. Perebut bantal, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Hani. Sebelum ke materi pakai Miftah, mohon izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi Pak Dokter, mohon izin setelah Corona, itu sekarang Bapak dan Ibu ya, kalau membeli obat di Makkah atau Madinah ataupun di sekitar Saudi, di Jeddah, apalagi kaitannya dengan antibiotik, itu tidak bisa membeli secara bebas sekarang sama. Jadi artinya Bapak dan Ibu sebelum berangkat, tadi seperti yang Pak Dokter sampaikan, konsultasi dengan dokter pribadi, lalu minta obat ya, untuk berangkat tanggal 31 Mei sampai 24 Juni. Tambahkanlah mungkin 25 atau 26, karena setelah pulang pasti Bapak dan Ibu masih perlu waktu untuk beristirahat. Jadi untuk minimal 1 bulan obat sudah harus disiapkan. Lalu resepnya tidak boleh hilang. Minta kopi resep, lalu simpan di tempat obat. Nanti kami tim dokter dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, kita akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, yaitu tanggal 11, nanti akan keluar surat, ya, surat yang ditandatangani nanti oleh dokter tim dan Dinas Kesehatan Kota atau Provinsi yang disampaikan ke embarkasi. Nanti itu harus dilampirkan dengan obat-obatan yang Bapak dan Ibu bawa. Nah, jadi jangan sampai nanti kekurangan obat, membeli di sana kesulitan. Dan tentunya insya Allah tim Dokter Safar Suci akan membawa buku resep, membawa cap ya, nanti kalau ada yang kekurangan obat untuk dibeli di sana. Dan sebagai catatan, obat-obatan di Saudi itu mahal. Satu mahal dan dosisnya besar-besar. Kayak Panadol itu kalau di sini maaf berapa gram ya Bu Dokter? 500 di sana, 500 lebih ya, banyak. Jadi kadang oleh dokter itu dibagi 2 atau bagi 4 gitu ya, jadi dosisnya berbeda. Nah, jadi silahkan sudah mulai berkonsultasi dengan dokter pribadi. Dan juga untuk ibu-ibu yang masih dalam masa produktif, itu minimal 2 minggu sebelum berangkat biasanya sudah dipersilahkan untuk ke dokter kandungan masing-masing. Ya, kebetulan Pak Dokter Hani juga SPOG, nanti bisa berkonsultasi. Dan yang kasus yang sering terjadi, ibu-ibu yang masih masa produktif lalu di sana keluar, itu makan obat di sini misal jam 8 pagi, di sana jam 8 pagi juga. Padahal ada perbedaan waktu antara Bandung atau Jakarta dengan Saudi, yaitu 4 jam. Jadi kalau di sini makan jam 8, di sana makan jam 12. Nah, itu yang sering akhirnya, wah saya makan di sini jam 8 pagi. Nah, itu biasanya yang terjadi. Jadi mohon supaya Bapak lagi, Ibu-ibu mendapatkan informasi itu, konsultasi dari sekarang, dan sudah mulai kalau memang kata dokter silahkan segera diminum. Ada yang kemarin beli sendiri ke apotek Bu, di sana yang tadi kata Pak Dokter beli apa? Primolut atau Lutenil, dimakan sehari 3 kali Bu. Makan sehari 3 kali, Kang ini masih tetap katanya gimana? Nah itu karena salah dosis juga. Nah itu ya ibu-ibu, nanti silahkan setelah selesai manasik ini besok Senin Selasa untuk konsultasi dengan dokter kandungan yang masih dalam masa usia subur. Untuk bapak-bapak ya yang punya penyakit pribadi juga silahkan segera berkonsultasi. Demikian kita lanjutkan materi berikutnya yaitu fikih haji dan umroh yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Miftah. Pada Pak Kiai Miftah dipersilahkan. Ditampilkan
Tadi Pak, pas. Ya, siap. Siap. Aman, aman. Bismillah. Masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai fikihnya. Tadi sudah disinggung sebetulnya, kita ulang atau mungkin ada pengulangan untuk menyegarkan sedikit. Saya ingin menambah apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi selain pendekatan medis, tadi sudah disampaikan apa yang sebaiknya dimakan, apa yang ditinggalkan, tidak boleh dimakan. Menurut nasihat dokter, ada yang tidak boleh lupa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dan pasrah. Ini ada satu cerita, saya punya guru besar, beliau itu selalu ingin melakukan pendekatan yang rasional, sampai beliau mengatakan ini orang umat Islam Indonesia nggak maju-maju kan, terlalu banyak zikir, kurang mikir, kata beliau. Jadi kalau kami diskusi, kemudian kami sampaikan ayat, nggak usah pakai ayat, aku juga tahu, nalar. Mohon maaf, saya sebut guru besar saya itu Profesor Dr. Harun Nasution. Beliau McGill University, beliau punya kebijakan seluruh lulusan dari UIN tidak akan dikirim ke Timur Tengah kecuali biaya sendiri, tapi harus dikirim ke Barat, ke McGill yang paling banyak, karena di sana ada Islamologi, ada Islamic Studies, dan ke beberapa universitas lain. Ada bukunya Rasionalisme Islam. Secara singkat saja, beliau ketika usia berapa tahun sakit, justru beliau bergabung dengan Abah Anom di Suralaya, Qadariyah Naqsabandiyah. Amalan Qadariyah Naqsabandiyah itu bukan logika, bukan pendekatan-pendekatan medis dan lain, tapi zikir. Tapi beliau sembuh. Wallahu alam, tapi paling tidak memang ada nilai-nilai tertentu. Kepasrahan total kepada Allah itu juga kunci kesehatan, kunci badan kita sehat. Jadi melepaskan beban-beban pikiran, apalagi penyakit-penyakit yang disebut amrodul qulub, penyakit rohani. Banyak jengkel, banyak marah, banyak keinginan, banyak ketersinggungan, serah naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah diucapkan, tapi sering-sering agak sulit diamalkan. Ketika ibadah haji kita melatih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dan pasrah kepada Allah. Banyak menyebut nama Allah, banyak memanggil nama-nama Allah, terutama yang ada di dalam Asmaul Husna, kaitan dengan problem kita, sangat membantu. Insya Allah. Itu ada sebuah polemik, mungkin maaf Bapak-bapak ada yang mengikuti, ada polemik antara Ibn Rushd dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali mewakili spiritualisme Islam, karya besarnya Ihya Ulumuddin, tasawuf, sedangkan Ibn Rushd adalah pemikiran filsafat. Polemik berat antara karya tulis Tahafutul Falasifah, kesesatan ahli filsafat di karya Al-Ghazali, dan Ibn Rushd menulis Tahafutut Tahafut, kesesatan orang yang nulis Tahafutul Falasifah, Al-Ghazali itu. Yang menarik adalah dua-duanya pada saat akhir hayat mereka melakukan, beliau itu melakukan uzlah, menjauhkan diri dari berbagai macam aktivitas, mengurung diri, kegiatan pasrah kepada Allah melalui zikir. Ini sebuah pengalaman spiritual yang memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata kepasrahan kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, harus menjadi keyakinan kita.
itu pun banyak membantu ketentraman hati, ketenangan, kesehatan lain-lain. Pakai obat tapi kurang pasrah, pakai obat tapi mengeluh terus, pakai obat tapi terlalu banyak keinginan yang enggak bisa didapatkan. Nah, itu juga agak sulit begitu. Nah, sekali lagi sebagai muslim kita tidak boleh lupa kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Silahkan nanti baca di hayati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ujung surat At-Taubah itu perintah dari Allah kepada Nabi untuk membaca itu. Surat Al-Bara'ah itu surat Quran yang tidak pakai bismillah, karena kata ahli tafsir, ini Allah menggambarkan sifatnya murka, marah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrikin, yang tidak mau salat. Lantas Allah memuji ujung ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Padahal kepada mereka telah datang rasul pilihan Allah yang banyak berkorban, banyak keikhlasan, banyak sekali menolong orang. Allah menyatakan fakul, petanya begitu. Orang benci kamu, katakan olehmu Muhammad, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ujung surat At-Taubah itu juga membantu. Ya, hati-hati saja, sebab sering-sering ada juga resep-resep spiritual yang tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya, harus dilihat. Mengambil dari Asmaul Husna silahkan. Itu bagian daripada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak lemah, agak sulit, panggil Allah. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Ya Allah, ya Qawi. Itu ikhtiar spiritual, kepasrahan total kepada Yang Maha Kuasa. Tentu selain dengan salat malam dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di atas segala-galanya adalah manajemen kalbu kita, menghilangkan penyakit-penyakit rohaniah. Ada doa nanti dalam buku doa, boleh dibaca, baik dibaca nanti. Penyakit-penyakit rohaniah dikemas dalam bentuk doa ta'uz. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. 8 penyakit rohaniah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusfa wa nafsin la tashba wa inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi min ayyahdurun. Boleh nanti dibaca pada buku doa, sudah ada. Saya hanya menggarisbawahi saja sebuah pendekatan spiritual yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhtiar ya, wasta'inu bis-sabri wassalah. Doalah kamu dengan ikhtiar maksimal, rasional mungkin, dan yang kedua huruf salat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Ikhtiar tanpa doa enggak sempurna, doa tanpa ikhtiar juga enggak lengkap, harus dua-duanya. Ini melengkapi. Nah, fikih yang haji sekarang ini adalah untuk menggarisbawahi atau untuk lebih mempersegar, menyegarkan iman kita. Jadi ada 2 bentuk ibadah yang dilakukan di tanah suci itu, satu umroh, yang kedua ibadah haji. Kalau kita ibadah haji, otomatis umroh. Ada yang dilakukan sebelumnya, ada yang dilakukan bersama-sama, ada yang dilakukan sesudahnya, itu dengan cara berhaji itu. Nah, ini definisi haji sudah insyaallah. Kemudian selanjutnya apa bedanya haji dan umroh? Nah, kalau umroh itu dilakukannya, kalau haji dilakukan hanya pada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 8 sampai dengan 13 atau sampai dengan 12. Kalau kita melaksanakannya tadi seperti yang akan Bapak Ibu lakukan, tamattu, otomatis umrohnya sebelum tanggal 8, haji tanggal 8 Zulhijjah. Namanya hari tarwiyah.
hari Tarbiyah, kemudian wukuf Arafah, kalau istirahat sedikit Muzdalifah. Nah, siapa tahu nanti pulang dari sana punya putri bayi 3 beri nama Tarbiyah apa Arafah, kemudian Neng Muzdalifah begitu. Dulu ada yang sudah bertahun-tahun tidak punya putra, saya katakan doa aja lah di sana, bantu Pak ya, doa sama-sama. Lahir betul-betul pulang dari sana diberi nama langsung apa tempat sa'i, yaitu apa sofa marwah yang sofa kembar neng sofa sang neng marwah neng marwah. Kalau yang ketiga si tahlul. Jadi haji dilakukan hanya pada bulan Zulhijjah sudah ya. Sedangkan umroh boleh dilakukan di setiap saat, termasuk ketika ibadah haji. Yang jadi debatable ini supaya tahu aja nanti ada macam-macam. Kita berangkat umroh sana, masih ada waktu. Ingin umroh tatawu, umroh lagi begitu. Ini debatable. Maksudnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau ditanyakan kepada saya, lebih baik tawaf sunat. Itu tidak ada debatable. Tapi itu bebas. Kalau ada pemahaman dari ustadznya, ini akan ada umroh tambahan, tentu kita tidak ada hak untuk melarang. Karena ada yang punya pemahaman seperti itu. Jadi ketanim dulu, nanti tahlul baikkan ihram lagi. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, lebih baik perbanyak tawaf atau tawaf sunat. Kalau itu nggak ada debatable. Tatawu tahajud, tawaf sunat. Caranya kan sama aja. Nah, kalau haji itu dilakukan di Makkah, tapi juga di Arafah, Mina, dan Muzdalifah di tempat sekitar itu. Pertama adalah di Mina, tanggal 8, berangkat ke Arafah, tanggal 9, tanggal 10 itu ada Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah bisa ke Mina lagi, Jumrah Aqabah, hanya di satu tempat, atau ke Mekah dulu, tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah sama tawaf dan sa'i. Ini tawaf yang paling berat, itu tawaf tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12. Ini paling berat, jadi harus ada ekstra hati-hati. Dan agak sulit untuk bersama-sama. Jamaah safar suci biasanya bis 1 duluan, bis 2 belum, bis 3 macam-macam itu. Bisa beda beberapa belas harus. Nah, di sini nanti disiplin kita bersama-sama satu bis. Biasanya yang sudah siapapun yang duluan, kemudian setelah selesai menunggu di luar untuk sambil beristirahat supaya bisa bersama-sama ke tempat istirahat supaya bersama-sama. Jangan lupa tadi bagi bapak-bapak setelah selesai ifadah itu digundul karena itu tahallul haji. Jadi 2 kali digundul, tapi kalau masih agak botak, ya itu soal lain. Jangan dikerok lagi kalau sudah botak. Haji dilakukan di Mekah, kemudian di Arafah tanggal 9, puncak upacara ibadah haji itu seperti di mahsyar begitu kita. Seperti di mahsyar berkumpul pakaian sama di Mina. Di Mina itu adalah namanya mabit. Bukan mabet ya, juga mabet juga sambil lempar di Mina. Kalau tidak ke Arafah tidak sah hajinya. Kalau ke Arafah umpamanya saja tanggal 9 macet nggak jadi berangkat, diam aja lah daripada repot-repot kesana berdesak-desakan yang nggak sah hajinya. Orang yang sakit aja dari rumah sakit dibawa atau pakai ambulan, harus ke Arafah ba'da zuhur itu. Ba'da zuhur. Jadi wajib rukun. Nah, kalau di Mina ada satu solusi bagi mereka yang uzur, tidak mabit, tidak diam di Mina, tapi terkena sanksi yaitu bayar dam, memotong seekor kambing di sana. Kambingnya di sana ketika kita ibadah haji. Bagi yang uzur, bagi yang tidak uzur tidak boleh. Kemudian sama kalau tidak sempat di Muzdalifah karena umpamanya saja mestinya di Muzdalifah itu sampai melebihi jam 12,
ini karena karena parkir sulit, bisnya maju terus. Sehingga sebelum jam 10, sebelum jam 12 sudah lewat Musdalifah. Saya mengalami itu. Keliling lagi kita ke Arafah lagi ke sana. Ya, ke Arafah. Saya tawarkan. Kita balik lagi atau masing-masing korban 1 ekor. Balik deui we Pak. Nya 1 ekor kambing. Lebih baik untuk al-hadyu atau untuk ibadah lain. Balik lagi kita. Mulai lagi karena padat sekali harus lewat Muzdalifah. Itu yang paling tegang dalam ibadah haji itu mabit di Muzdalifah. Satu, takut belum masuk sebelum ada waktu malam, belum masuk kan belum mabit, atau terbawa sehingga keluar dari Muzdalifah sebelum jam 12. Sebelum jam 12 itu jadi ya agak tegang begitu. Tapi bapak-bapak ibu nggak usah tegang lah, karena aku maha pembimbing, karena tegangnya pembimbing lah. Nanti pembimbing akan mengeluarkan solusi-solusi lah. Duka pe orang kulem bapak-bapak, duka pe orang mapa entahlah. Lumayan saya pernah jalan itu karena dari Arafah bisnya bukan dengan safari waktu itu mogok jalan dari Arafah ke Mina. Dari satu bis yang ada tinggal 2 orang, 1 istri, yang kedua dokter, yang lainnya bubar entah kemana itu. Ada yang ada yang marah-marah, ada yang nangis segala macam. Nah itulah perjuangan ibadah haji itu begitu. Doanya Allahumma yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selain doa-doa lain. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan ada 3 macam ibadah haji, ada tamattu, bapak dan ibu akan tamattu dari Indonesia hampir mungkin 95% lah tamattu itu. Ifrad mengerjakan haji dulu baru umrah. Tandanya kalau bapak ketemu nanti dikatakanlah di tempat mikot di Zulhulaifah, bapak akan umroh, ada yang niat labbaik Allahumma hajjan. Nah itu ifrad. Jangan, ada sanes Pak Ifrad mah, bukan Pak Ifrad haji, haji ifrad gitu. Ya. Jadi ifrad itu artinya haji dulu terus pakai kain. Ada banyak yang begitu, yang terutama dari yang saya lihat dari Asia Selatan. Terus saja berpakaian ihram itu nanti sampai dengan tanggal tanggal 10 sampai dengan tanggal 10. Haji dilakukan tidak hanya di Mekah, sudah Arafah, Puncak, Mina, di Mina itu tanggal 8. Khusus tanggal 8 itu banyak jamaah kita tidak ke Mina, tapi langsung saja ke Arafah. Jadi bermalam di Arafah. Safari tetap kita mengikuti yang yang afdol dan paling tidak yang disepakati begitu. Kalau langsung ke Arafah banyak debatable, tapi kita bisa berbaik sangka karena pertimbangan takut kalau bersama-sama nanti tanggal 9 nggak nyampe ke Arafah. Kalau nggak nyampe ke Arafah kan jamaah kita macam-macam. Nah itu bisa tidak sah hajinya. Jadi tidak berisiko. Makanya pemerintah Departemen Agama memerintahkan yang ikut jamaah langsung Arafah, Muzdalifah, Mina tanggal 8 ditinggalkan. Sah, tetap sah. Tentu kurang afdal menurut kita. Tapi sekali lagi ibadah bapak-bapak, ibu maka ke Mina dulu. Nah cuma pagi-pagi atau subuh tanggal 9 baru berangkat ke Arafah. Nanti kemungkinan sampai subuh di sana. Di Arafah atau mungkin juga subuh dulu di Mina, tergantung nanti informasi mengenai kesibukan di jalan sampai ke Arafah. Jadi Mina, Muzdalifah. Problem di Muzdalifah itu karena terbatas areanya, sehingga ditambah sekarang ini Muzdalifah itu yang dulu itu termasuk Mina, maka disebut Mina Jadid, Mina baru begitu, Mina baru. Tapi sekali lagi untuk bapak-bapak dan ibu, insya Allah yang terbaik lah. Apakah Mekah dulu, Ifadhah, atau ke Mina dulu. Nanti lihat situasi Medan mana yang sedikit risiko. Cuma selama ini yang relatif agak lancar itu adalah ke Mekah dulu. Gak apa-apa, nanti tahlulnya di Mekah. Kalau ke Mina dulu, tahlulnya di Mina setelah jumroh 1 kali itu.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan jumroh setelah di Mekah, tentu saja sudah pakai pakaian biasa. Kalau orang nggak tahu atau pasti pakaian ihram nggak sempat ganti, tapi sudah bisa pakai kopiah. Mungkin orang akan mengatakan, saya pernah ada orang mengatakan, Pak nggak boleh pakai peci. Ah boleh, nggak boleh Pak, boleh. Padahal kita kan sudah tahu. Cuma dia nggak tahu. Dikira belum tahlul, belum boleh memakai tutup kepala. Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahlul. Kemudian selanjutnya macam-macam haji tadi sudah. Kemudian rukun adalah ibadah haji kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau wajib, kalau tidak dilakukan ada solusi, dam, bayar denda. Umpamanya tidak ihram, tidak bisa mesti ihram. Orang terus lari aja ke Mekah tidak ihram, mau ihram lagi, balik lagi ke tempat mikot, dan membayar kurban, membayar dam namanya. Dia wukuf di Arafah, tidak ada pengganti, tidak sah. Terus diulang ibadah hajinya. Bagaimana kalau tanggal 10-nya aja ke Arafah? Ya sendirian aja, nggak ada orang, nggak ada orang, tinggal onta. Tawaf ifadah tadi tanggal 10. Kalau tanggal 10 tidak bisa karena sakit, bisa tanggal 11, bisa 12, bisa 13. Bahkan ada yang berpendapat bisa tanggal 14 juga. Banyak jamaah kita yang karena faktor macam-macam sehingga ditangguhkan aja pada saat tawaf wada, tawaf ifadah gitu. Sekaligus untuk ini pulang. Nanti bapak-bapak akan memilih yang terbaik insyaallah. Itu tawaf ifadah rukun. Sa'i rukun, nggak bisa tanpa sa'i umpamanya saja. Walaupun ada rukhsah kalau tidak bisa jalan bisa pakai kursi roda, bisa. Tentu bayar kepada orang petugas di sana. Tapi jangan pura-pura tidak kuat. Capek lah, lebih baik 150 real bayar. Malah ada mobil kecil. Mobil kecil itu sa'i dan tawafnya hanya ada. Kalau sa'i mungkin nggak pakai itu. Ada model kecil kayak untuk golf itu. Jadi tinggal kita Bismillahirrahmanirrahim. Dikir tamat buku doa itu gitu karena jauh sekali. Tapi sekali hati-hati jangan herei di sana. Jangan herei di sana, tukang herei di sana wayahna. Saya punya teman mahasiswa saya kemudian setelah lulus elektro datang ke sana herei. Jamaah supaya tidak ngantuk sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang minum Coca-Cola pagi-pagi, dia akan mendapatkan kesehatan yang abadi. Waduh, ini hadis palsu kacau nih. Tapi karena depan jamaah saya diam aja. Tahu-tahu apa yang terjadi. Sakit dia. Beberapa 2 hari atau nggak bangun-bangun. Waduh, saya bilang. Saya bukan nyingsinan ya, tapi perakutisiun lah. Masa nggak takut? Jangan main-main di sana itu. Betul-betul itu terjadi. Dia bikin hadis palsu. Rasulullah bersabda minum Coca-Cola. Baik, ya. Tahallul yang sempurna adalah di Gundul, di Kerok. Di sana kalau ke tukang syukur, kalau di itu di Kerok. Tapi kalau di Gundul pakai mesin. Jadi tidak botak ada kerok itu pakai pisau. Kalau Gundul pakai mesin ya. Nggak tahu berapa real itu terakhir 20 katanya. Nanti simpannya naik dikit itu. Tahlul bisa juga potong. Hati-hati ini. Hati-hati. Ketika tahallul jangan orang yang belum tahallul mentahallulkan orang. Bapak umpamanya saja belum tahallul. Ibu minta tahu dipotong oleh nggak boleh kena denda karena masih dalam posisi ihram. Jadi harus orang yang lain dulu, biasanya nanti para pembimbing mengambil inisiatif. Umpamanya ada di sana disuruh potong gitu oleh orang yang lewat atau orang-orang yang ini. Sudah itu baru Pak Arif memotong bapak. Nah bapak baru mentahlul ibu, umpamanya saja ibu terus saja boleh. Jadi hati-hati jangan nanti ada yang nawarin. Ya. Rupanya yang licik itu di Masjidil Haram juga ada lah. Tapi bukan orang Indonesia, anak-anak gitu, minta $100 nanti. Jadi jangan
mentahallul, memotong rambut dari ketika tahallul, padahal kita belum tahallul. Harus kita dulu tahallul dulu, baru bisa mentahallul yang lain. Kemudian tertib itu kalau kita tawaf dulu baru sa'i. Kalau sa'i dari awalnya dari sofa dulu ke marwah, jangan terus ke marwah aja begitu dulu. Nah, untuk sa'i tadi sudah saya sampaikan relatif lebih santai, bisa istirahat dulu, batal wudhu juga nggak apa-apa, agak ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa. Nah, ada sunnah Rasul tidak wajib ketika di pal hijau. Nanti dalam pal hijau itu larinya agak dipercepat. Rabbi gfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Nanti sudah sampai lagi ke pintu lampu hijau, biasa lagi. Umpamanya saja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, atau sambil baca buku, baca doa. Baca halamannya, pamiftah sing sehat, enggak, amin. Jadi itu adalah tertib berurutan sesuai dengan aturan. Ini ya. Selanjutnya sudah ya, kalau wajib haji yaitu dikerjakan, kalau tidak dikerjakan ada penggantinya. Tapi kalau rukun tidak. Wajib haji umroh harus dikerjakan, dan apabila tertinggal dikenakan denda. Jadi dalam ibadah haji ini ibadah yang paling banyak sanksi kena denda, dam namanya itu, dam. Bisa dengan saum 1 hari, bisa dengan bisa dengan membayar, bisa dengan membayar itu damnya. Wajib haji dan umroh ihram di miqat, jadi tidak boleh melewati miqat. Kemudian mabit di Muzdalifah, tadi sudah dijelaskan, jangan sebelum jam 12 meninggalkan Muzdalifah. Jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah di Aqobah saja, di yang ujung yang ke arah Mekah. Jadi itu dengan 7 batu. 7 batu harus satu-satu, nggak boleh disekalikan. Di jama wur 7, nggak boleh. Itu baru satu, pandainya 1 kali. Jadi 7 kali ada doa-doa khusus di tempat itu. Kemudian Jumrah Aqobah, mabit itu adalah berdiam di Mina. Kalau umpamanya saja sedang di Mina, menginap di Mina, ada sesuatu yang diperlukan, katakanlah agak sakit, perlu ada obat, ada keperluan lah yang sangat mendesak, boleh pergi dulu ke tempat istirahat, tapi sebelum maghrib harus balik lagi. Ya, ada sewa apa ya? Ada sewa, biasanya sewa Vespa, ada Vespa Arab. Ada, kalau jalan kaki lumayan lah. Itu mabit. Kalau tidak mabit, sekali lagi kena dam, memotong seekor kambing. Jumroh di 3 tempat, urutannya harus tetap sama. Urutan ula, wusta, Aqobah. Nanti tanggal 11 dan 12. Jadi urutannya bersama-sama melaksanakan jumrohnya. Kalau kehabisan batu, yang ngambil aja di bawah. Bisa, tapi biasanya suka bawa banyak karena senang, sudah 7 masih belum puas, tambahan, silakan. Jumroh, menjauhi larangan ihram tentu. Wajib haji ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah. Maksudnya kalau tidak ihram dari miqat bagaimana? Ya harus kembali lagi bisa, atau juga ada kena denda karena sebab-sebab tertentu. Mabit di Muzdalifah ternyata terlewat, kena setiap 1 orang 1 ekor kambing. Dendanya itu wajib. Jumrah Aqobah tidak bisa, Jumrah Aqobah sakit, bisa diwakilkan. Khusus ibadah yang boleh diwakilkan adalah itu, jumrah. Pamannya saja karena sakit ataupun sebab-sebab tertentu bisa diamanatkan, dititipkan kepada yang kenal lah, dalam hal ini umpamanya saja pembimbing atau siapa, kalau ibu pada suami. Nanti ketika jumroh
di satu tempat jadinya 14 kalau satu orang. Kemarin menjadi apa namanya wakil itu 1 orang lah, jangan sampai 7 orang sok abdilah. Entong 7 kali 7 48 batu. Wah, saya hitung lagi 1 orang aja. Jadi pertama sendiri dulu dalam hati, Bismillah, Allahu Akbar. Sudah 7 baru dalam hati aja diucapkan, nggak usah diucapkan. Maksud saya ini untuk istri saya, nggak usah. Dabatur gimana ngerti? Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Urutannya sama. Ula dulu, tamat, selesai. 1, 2, 3, 4. Baru stop. Maksud saya jangan sampai ini kita dulu yang ula, kedua, ketiga, nanti ulang lagi ke sini. Tidak, sekaligus saja. 7 sendiri kita, 7 yang mewakilkan. Pindah ke tengah, wusta, kita, kemudian yang mewakilkan. Batu nggak usah dicuci, suka ada yang dicuci. Ya. Itu jumlah Aqabah 3 kali ya, tanggal 10, 11, dan 12. Sedangkan jumroh di yang kedua, ketiga itu hanya 2 kali, tanggal 11 dan tanggal 12. Di Mina mabit, kalau tidak mabit terkena denda, memotong seekor kambing. Jumroh boleh diwakilkan bagi yang utur, yang lain tidak boleh. Jumroh di 3 tempat, menjauhi larangan ihram tetap. Wajib umroh kalau kita umroh, ihram dari mikot, menjauhi larangan ihram sudah diterangkan. Yang sunnah ibadah haji baik dilakukan, tetapi jika ditinggalkan tidak kena sanksi apa-apa. Ya, macam-macam zikir-zikir tertentu. Nah ini sunnah baik sekali lakukan, mandi sunat ihram dan sholatnya. Kalau Bapak, karena berangkat ke Madinah nggak ada masalah. Jadi tidak usah mikot dari pesawat, karena nanti di Zulhulaifah, tempat mikotnya Rasulullah SAW, membawa 10.000 sahabat. Tahun 622, beliau tinggalkan kota Makkah, hijrah dengan 200 orang. Setelah beliau bangun masjid, bangun masyarakat, demam masjid, bangun pasar, membangun semangat etos kerja, senang bersedekah dan memberi. Tahun 7 Hijriah, tahun 9 Hijriah. 7 Hijriah, tahun ke-7 beliau melaksanakan umroh. Namanya umroh qadha, karena sebelumnya tidak dapat visa mungkin dari pemerintah Makkah pada waktu 10.000 berangkat ke kota Makkah. Nah nanti Bapak dan Ibu akan napak tilas umroh Rasulullah SAW dari Zulhulaifah. Wukuf sampai terbenam matahari, insya Allah ini dilakukan. Mungkin kalau ada lebih sedikit karena soal teknis transportasi, karena bayangkan aja 2 juta lebih coba pakai bis, itu ada berapa bis. Ada yang pakai kereta, itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu, orang Saudi. Tawaf tahiyat adalah tawaf dulu baru tawaf tatawu, maksudnya tawaf tatawu. Jadi kita kalau ke masjid kita ada tahiyatul masjid. Kalau masuk Masjidil Haram, kalau memungkinkan tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf tatawu. Tapi kondisi sekarang agak sulit untuk terus begitu 5 kali karena padatnya jamaah. Salat sunat tawaf 2 rakaat sebelum sudah tawaf. Kemudian istilam, kalau ini nasib-nasiban ini soal mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ada di Mekah, maksudnya yang ada di Ka'bah maksudnya. Karena banyak juga Hajar Aswad, tapi tidak nempel di itu. Batu cincin itu di pasar banyak. Ini Hajar Aswad juga cium, ya silakan aja, tapi nggak dapat pahala. Sunat umrah sama mandi sunat ihram, sholat sunat setelah tawaf sendiri-sendiri. Istilam dan talbiyah. Urutan ibadah umroh sudah saya kira. Ini ibadah haji di garis bawahi. Berihram di miqat di Mina. Berihramnya di asrama dulu. Ya, asrama sebelum ke Mina. Nanti mabit di Mina, menginap tanggal 8 dalam posisi berpakaian ihram. Kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, balik lagi, kemudian jumrah Aqabah atau ke Mekah. Nah, ketika Bapak dan Ibu berada di Mina, sholat
fardu dikosor tanpa jamak. Zuhur 2 rakaat tanpa dijamak. Asar 2 rakaat tanpa dijamak. Karena dikosor tidak ada qobliyah. Tidak ada ba'diyah. Kecuali maghrib. Karena maghrib tidak dikosor. Tidak dikosor. Tapi sholat malam usahakan dilaksanakan di Mina. Sholat malam tahajud dan witir. Atau mungkin mau duha silakan. Terutama qiyamul lail. Tentu usahakan berjamaah. Nanti ada hal-hal yang darurat sifatnya. Mungkin kasurnya sulit digulung, terpaksa sholat di atas kasur. Ya jangan jadi kebiasaan aja suruh pulang ke Indonesia harus pakai kasur gitu. Itu bedanya. Kalau di Arafah, qasar dan jama'. Jama' takdim. Duhur dengan asar, ditarik asar ke duhur. Itu di Arafah. Kalau di Musdalifah nggak sempat sholat kita. Kalaupun akan sempat sholat subuh. Tapi saya kira akan lebih lancar kalau subuh itu di Mekah aja, ifadah. Di Mekah begitu. Jumroh, ya, mabit di Musdalifah, jumroh Aqobah atau sekali lagi ke Mekah dulu, baru Aqobahnya agak siang. Tapi harus tanggal 10. Kalau ke Mekah dulu harus asar itu sudah balik lagi ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah. Tahallul, setelah tahallul di tawaf ifadah di Mekah, jumroh Aqobah tidak usah tahallul lagi. Jadi tahallulnya di kota Mekah setelah tawaf ifadah. Ifadah dan sa'i. Mabit di Muzdalifah sudah, jumrah ula, wusta dan Aqobah tanggal 11 dan tanggal 12. Nah itulah ibadah haji. Nanti setelah selesai ibadah haji ada bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Hanya tawaf tanpa sa'i. Kalau ifadah pakai sa'i safari suci. Ada yang punya paham tidak pakai sa'i. Saya harapkan pakai sa'i aja. Karena andai kata sebut saja tidak ada atau tidak akan merusak ibadah ifadah kita. Jadi ketika umroh tawaf sa'i, kemudian yang kedua ketika haji juga ada tawaf sa'i. Tapi tidak ada ibadah hanya sa'i tanpa tawaf. Dan tidak ada sa'i tanpa pakai ihram. Tanpa tidak ada sa'i, pasti pakai tawaf. Pada waktu tawaf ifadah pasti pakai, belum tahallul kan, belum tahallul pasti pakai kain ihram. Jadi kalau ada sedang sa'i pakai umpamanya saja baju batik, sedang jalan-jalan, bukan sedang sa'i. Atau sedang membimbing mungkin pakai itu. Ini ibu-ibu dan bapak fikih. Ya tentu mangga nanti di dalamnya lagi, di dalam buku yang saya tulis itu saya kira bisa membantu apa dalilnya, hadisnya dan ayatnya tentang ibadah haji itu. Mangga barangkali kalau ada waktu. Kita Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? masih ada waktu kok, sekarang besok juga ada ya. Saat ada waktu tanyakan. Nanti sebelum entah hari keberapa akan ada testing, akan ada tes, dites bapak-bapak harus mengisi pertanyaan, nanti diberi nilai yang 100 berangkat, yang 90 berangkat, yang 80 berangkat, yang sedikit tetap berangkat. Baik, pertanyaan bisa ditangguhkan nanti besok atau lain kali. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah nanti diperdalam lagi biasanya di manasik praktek ya. Karena kalau sudah dipraktekkan, mulai kelihatan nanti kira-kira apa yang akan ditanyakan. Sebelum masuk ke waktu sholat asar, karena kita akan berakhir nanti pukul 16. Pak, ada pertanyaan adek? Oh dikit bertanya. Ibu ada pertanyaan? Boleh? Maaf.
Assalamualaikum Pak Kiai. Ada titipan pertanyaan Pak Kiai, izin dari ibu-ibu. Ibu-ibunya pada saat kita melempar jumroh, nah itu pelaksanaannya berapa hari Pak Kiai? Ini ibu-ibu nyangkut seragam yang digunakan. Kalau misalkan pakai 3 hari kan mungkin agak kurang sedap gitu. Itu aja Pak Kiai, hatur nuhun. Iya, baik. Kalau yang saya kira untuk rombongan ini selama jumroh tidak ada pakaian ihram ya, bebas. Maka dipakai pakaian seragam itu. Jadi supaya seragamnya barangkali tetap dipakai, harus bawa 3 ya. Nggak apa-apa, bebas saja. Nah, nanti ada identitas lain. Kalau bajunya umpamanya sudah dipakai, kemudian nanti kalau dipakai lagi ini tidak sesuai dengan ketentuan harus bersih, silakan pakai aja identitas lainnya. Tadi ada macam-macam, atau mungkin kalung gitu safari suci. Silakan, tidak menjadi syarat dari hasil gagap. Ini untuk mempermudah koordinasi aja, jangan sampai salah nanti oleh Pak Arif dipegang, tahu-tahu orang Bangladesh. Jangan begitu. Atau karena mengikuti itu agak sering terjadi, mengikuti tahu-tahu bukan rombongan, karena banyak sekali nanti itu rombongan ikut aja tahu-tahu bukan rombongan kita. Tapi paling tidak ada bendera dan ada yang pakai kan bisa mengikuti. Teknis saja itu untuk mempermudah, meminimalkan kemungkinan tidak bisa ketemu dengan tempat mabit begitu. Ya. Bisa identitas lain untuk Cek. Mohon izin menambahkan Pak Kiai. Untuk nanti yang seragam selama puncak pelaksanaan ibadah haji atau apa saja yang dibawa, di buku yang sudah dibagikan itu yang Ka'bah ada halaman, lupa saya halamannya. Itu sudah ada pembagian. Nah, Ibu ini halaman berapa, Bu? 20, 21. Ya, di sana ada. Itu sebagai panduan, tapi seperti yang tadi disampaikan ada beberapa perlengkapan yang nanti akan dibawa, termasuk tas. Itu akan dibawa hanya 2 tas. Atas serut ini ya, Bapak dan Ibu. Lalu tas gendong, ya hanya 2 aja. Nanti tas serut ini akan dibagikan saat keberangkatan. Ya, saat keberangkatan. Nah, itu yang tas serut nanti disimpan di Mina sebagai baju ganti di sana semua. Karena posisi kan masih berihram. Mina tanggal 8, tanggal 9 Arafah, lalu nanti ke Musdalifah, lalu ke Mekah Ifadah, baru tahallul, baru baju bebas. Nah, nanti baru ganti pakaiannya di Mina. Jadi si tas serut itu akan disimpan, pakaian ganti semua di sana. Ibu kalau bawa perlengkapan lainnya semua di sana. Karena selama berihram itu kan Ibu nggak pakai bedak, nggak pakai kosmetik dan segala macam, sudah apa adanya. Kalau Kiai Miftah bilang ibadah haji itu datang dengan kusut masai. Ibu ya, tadi kalau saya kata Bapak perlu berapa 3, 2, kumaha kayak bisi bararau, atau saya tidak mau keambil. Ya, tidak akan kecium baunya. Semua sama. Baunya bau jemaah haji. Dan pakaian berapa itu kita akan hanya maksimalkan 2 pakaian aja udah cukup. Bapak-bapak nanti mungkin pakai kaos atau celana yang kain saja, yang kayak celana silat itu, lalu kaos untuk yang di sini ada sletingnya itu. Tidur pakai itu, begitu mau jumroh seragam tadi. Ibu ada seragam jumroh, bapak ada seragam jumroh juga. Selesai jumroh ganti lagi di situ aja. Jadi pakaiannya itu aja Pak muter terus. Ya, nggak seperti sehari-hari nanti pagi baju ini, malam baju ini lagi, tidak. Itu aja muter. Ya, nanti pesantrennya di sana, kembali baru silahkan kembali nanti ke penginapan. Dan juga perlu kami jelaskan apa yang kami bagikan ini semua nanti dibawa dan dipakai. Tahun lalu begitu pas puncak haji saya jelaskan ulang. Perlengkapan pakaian yang dibawa ini, Kang Cung. Kenapa?
Ada cadangan nggak? Loh, ibu kenapa cadangan? Tas yang satu dikasihin ke anak kemarin sebelum berangkat karena diminta. Jadi dikasihkan ke anaknya yang tas, yang topi dikasihkan ke cucunya. Jadi semua dikasihkan, pas waktunya mau pakai tidak berseragam. Ya, tadi Pak Kiai Miftah juga sampaikan berseragam untuk memudahkan. Jangan sampai nanti kita geser ternyata jemaah dari negara lain. Ya, dan ibu juga nanti bisa saling melihat, oh ini teman saya. Saat lempar jumroh itu adalah tempat yang nanti paling krusial keadaannya. Semua akan jumroh, begitu selesai jumroh 7 butir itu melihat yang dicari teman sendiri, tapi itu ribuan. Nah, caranya adalah melihat seragam itu tadi. Kalau bapak-bapak topi, ibu-ibu nanti ada kerudung, ya terutama ID. ID ini sangat penting. Takutnya maaf, nauzubillah min dzalik, kalau ada suatu dan lain hal, identitas itulah yang dikenal oleh semua petugas yang ada di sana. Ya, jadi ibu nanti bapak, kita nanti ada waktu saat di transit sebelum puncak haji akan dijelaskan detail, ada waktunya apa saja yang harus dibawa dan apa saja yang tidak dibawa. Pernah ada usulan, jangan bawa tas serut itu Kang. Saya mengusulkan tas ini kita bawa semua. Kebayang mau jumroh ke hotel atau nanti badai lempar jumroh. Nanti 1, 2 ambilkan koper. Ya, jadi nanti ada waktunya ibu ya. Insyaallah kita berikan waktu 4 hari sebelum puncak haji, di sana ada pemantapan yaitu di tempat transit. Salah satunya kita bahas hal-hal teknis. Makanya tadi dalam materi selain cakupan masalah ibadah, hal teknis yang berkaitan langsung nanti dengan pelaksanaan ibadah haji. Demikian. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya pada Pak Irwan untuk menjelaskan mengenai problem-problem. Insya Allah akan nyambung dengan pertanyaan tadi. Tadi soal bau badan, pakai minyak wangi itu tidak boleh ketika pakai ihram, Bu. Kalau sudah lepas pakai ihram, mah nggak sering batan bau. Baik. Sampai jam? Berapa menit lagi? Ya, 15. Baik. Ya, karena tidak ada yang bertanya, Pak Maman sekarang yang bertanya. Doa melontar jumroh halaman berapa? Mulai. Buka dulu halaman 216-nya. Mantapkan apa? Doa pertaubatan yang dibaca boleh mulai dari besok sampai puncaknya di mana? Di Arafah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 216. Allahumma gfirli 218. Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wala yaghfiru dzunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min indika warhamni warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kira-kira kalau ditutup bukunya? Belum. Oke, diulang. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfirli zambi kullahu ikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu sirrah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Siap? Nempel? Wah, saminggu aja teman, boleh lah. Mau saminggu boleh, mau jangan sesutan ya. Kalau seminggu masih boleh ya. Jadi terus bacakan berulang karena ini apa? Esensi pada saat hukum. Kalau Bapak bisa tidak melihat lagi, tetapi nempel di pikiran, nempel di hati, insya Allah ciri haji kita mabrur. Ya, jangan lihat lagi buku ya. Saya sekali lagi ini hanya kesempatan sekali ibadah haji dan puncaknya di mana? Arafah. Ini adalah doa pertaubatan yang paling bagus di antara teks-teks
doa yang ada. Kira-kira sanggup seminggu lagi? Enggak, Pak Oman, siap sekarang juga. Oh, jangan lihat buku. Ayo, mulai. Astagfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma firli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa wa ala niyatahu sirra. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oke, kira-kira mulai nempel? Belum. Oke. Tadinya mau ditambah lagi. Doa di antara Safa dan Marwah. Gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu ekspresi aja. Kabiro nggak apa-apa. Tidak ada tambahan juga nggak apa-apa. Gimana, Pak? Ya, bisa. Bapak boleh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli wa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Boleh. Ya, Bapak boleh baca Sayyidul Istighfar. Bagus. Jadi nanti kita akan kombinasi, ya. Kombinasi ada Sayyidul Istighfar, ada doa yang taubatan ini. Tapi yang penting adalah itu berasal dari referensi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafalnya Sayyidul Istighfar? Boleh. Tes Sayyidul Istighfar. Pak Deden, mana Pak Deden? Hanya Pak Deden. Oke ya, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Jadi boleh pakai Sayyidul Istighfar. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Halaman berapa, Pak? Pohon halamannya. Ada ya, Sayyidul Istighfar itu doa. Kalau di situ doa pada waktu di dalam Hijr Ismail. Coba buka doa di dalam Hijr Ismail. Itu adalah doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u. Aduh Pak, rada hese milarian halamanana. Ketemu belum?
Ya, buat di rumah aja dulu, PR aja dulu ya. Yang saya dulu istighfar, PR saja ini tambahan, dasar aja nambahin ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini doa pertaubatan dulu yang 6. Istighfar, doa, zalamna anfusana, terus sampai 2 terakhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu mantep, Bapak yakin betul itu ngerti sampai kepada maknanya yang terdalam. Insya Allah haji kita memang cukup sekali. Ya, insya Allah bagus kalau sampai ada tambahan Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Ya, penghulu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, penghulunya. Hal yang paling utamanya itu ya. Dilihat aja Bu di doa di Hijr Ismail, doa di Hijr Ismail. Halaman? Sudah ketemu halaman 141. Ya, doa Sayyidul Istighfar itu halaman berapa? 141. Boleh lihat. Sudah ketemu halaman 141. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u ni'matika alayya wa abu'u laka bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ketemu Pak? Ya, halaman 141. Boleh divariasi ya. Boleh. Hebat ini, baru kali ini terus terang Pak. Baru kali ini ada jemaah yang minta tambahan variasinya dengan apa? Doa Sayyidul Istighfar. Biasanya bolak-balik nih ini. Bagus ya. Boleh divariasi dengan apa? Sayyidul Istighfar. Kira-kira paham? Jadi yang apa? Doa pertaubatan, doa taubat itu ada 6 langkah. Astagfirullahaladzim, Rabbana zalamna, Rabbana gfir lana sayyiatina, la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Baik, sekarang kita meloncat, ya meloncat namanya juga nggak doanya. Nah di situ ada bagian doa yang harus diakrabkan di dalam apa di dalam buku yang tebal ini. Ya di sini disarankan mana yang harus segera diakrabkan. Oke, di antara yang jarang dibaca dilatihkan adalah pada waktu-waktu sebelumnya doa di antara Safa dan Marwah, yaitu 5 doa. Sama, Rabbighfir, warham, wa'fu 3, watakarrom 4, yang kelima watajawaz amma ta'lam. Coba lihat doa sa'i. Berapa? 143. Lihat doa 143. Rabbighfir. Ayo. Warham, wa'fu, watakarrom, watajawaz amma ta'lam. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz amma ta'lam. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz amma ta'lam. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antal lumana. Tuh mata kayak betul halaman 143, 147. Bingung ya. 147, 143 ya. Ya, 14 berapa? 147 ya. Oke, diulang. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz
amma ta'lam. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. 5, coba lihat tangannya. Rabbighfir, warham, wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Kesananya penjelasan. Jadi yang intinya berapa? 5. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Ya, sambil mengenang siapa? Sambil mengenang Siti Hajar dan mengenang bagaimana pada saat pertama kali Nabi Muhammad melaksanakan haji, maka disitulah paling banyak sejarahnya. Yang dibacanya apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Bukan enggak penting, yang 5 dulu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Permintaan pertama, ya ampunilah dosa kami. Warham, belas kasihanilah kami. Wa'fu, delete semua dosa kesalahan kami masa lalu kami. Dulu saya punya pacar yang ternyata menyebabkan sakit hati suami saya. Delete ya Allah kenangan-kenangan lama itu. Tadi apa? Minta di delete. Wa'fu. Baru kemudian wa takarram. Apa takarram? Kita ingin mendapatkan pulang haji itu apa? Kemuliaan. Kemuliaan bukan hanya akhirat, tetapi juga kemuliaan dunia. Wa tajawaz amma ta'lam. Apa? Terjemahan agak bebasnya, Tuhan, bila saya tergelincir dalam hidup ini kepada kesalahan, kiranya Engkau berkenan memberikan maaf kembali. Jika nunyaho Gusti Allah mun balik haji, didinya pasti di soledat deui. Kayak yang tahu Tuhan itu ya. Jadi Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'ala. Kau tahulah bahwa saya manusia biasa. Pulang haji jangan-jangan saya datang dari domino deui, kira-kira begitu. Tuhan seolah-olah tahu bahwa kita akan tergelincir. Maka kita minta apa? Rem. Tuhan tolong rem. Oke, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Cepatkan. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Kan sambil lari kan? Ibu-ibu tidak usah lari-lari. Yang cukup angkat kakinya adalah bapak-bapak saja. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Baru kemudian boleh penjelasannya. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallahul a'azzul akram. Wah, hebat, sudah tambahan sekarang 3 doa apa? Doa pertaubatan, doa apa? Sayyidul istighfar, sama doa doa sa'i. Doa itu apa? Dagingnya, intinya ya, yang tadi kerangka-kerangkanya yang sudah diterangkan oleh Pak Kiai Miftah Bahri, itu adalah kerangka berpikir kitanya. Isinya apa? Isinya adalah justru dialog kita dengan Tuhan. Dialog kita dengan Tuhan itu bahasanya apa? Doa. Ya, doa itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat Allahu Akbar. Nanti kalau sudah selesai hajian terus beli karpet di sebelah mana ya? Kosong isi sholat kita kan? Karena apa? Karena tidak ada yang dibaca. Sama. Hajian juga kalau hanya lari-lari kecil saja, tetapi pikiran kita dan hati kita tidak ada yang diutarakannya, kosong. Ya, hindari. Oke, diulang. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Rabbighfir warham wa'fu
wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Baik, Ibu Bapak sekalian, jadi kita sekarang nambah apa? Sudah 3 doa banyak, nanti kita harus agak banyak dialognya. Sebentar lagi kita sholat asar, mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Bagi yang belum, yang sudah dijama, silakan hubungan dengan Pak Maman, tes untuk halaman doa 296. Cek. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan persiapan sholat asar seperti tadi saya siapkan arah kiblatnya di sini. Setelah asar nanti boleh ada coffee break lagi ya, bawa ke dalam ruangan sampai pukul 16 nanti mendengarkan materi problem-problem. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Tasnya boleh di pinggir ya, disimpan di pinggir. Itu punya panitia. Sampai ke Pak ya.